Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel kami, Mimin Ori. Seperti biasanya, kita akan membicarakan beberapa hal tentang tanaman vanili yang ada di sekitar kita. Tanaman vanili yang akan kita sampaikan saat ini yaitu tajar yang kita gunakan dalam membuat tanaman vanili bisa berdiri kokoh dengan sandaran tajar yang dipakai. Tanaman vanili merupakan tumbuhan yang tidak suka intensitas cahaya matahari yang terlalu tinggi. Idealnya, tanaman ini hanya memerlukan cahaya matahari sekitar 35-55% dan kelembaban 75%. Resede yang dipakai atau tanaman gamal yang dipakai sebagai tajar penyangga tanaman vanili. Tanaman vanili lebih subur karena akar-akar udara lebih bisa menyesuaikan dengan tajar sebagai penyangganya. Dan kelembaban tajar secara alami itu yang lebih baik. Yang kita pakai sebagai tajar saat ini adalah tanaman resede atau tanaman gamal. Pembentukan tajar hidup ini harus ditanam terlebih dahulu sebelum tanaman vanili akan ditanam, agar tanaman resede itu lebih kuat dulu, baru tanaman vanili bisa ditanam. Kelemahannya adalah kita harus sering atau rutin melakukan pemangkasan ranting-ranting pohon tajar ini, karena kalau terlalu rimbun akan mengganggu fotosintesis tanaman vanili, karena pohon vanili yang juga membutuhkan sinar matahari kesehariannya agar proses fotosintesisnya bisa berjalan lancar. Naungan yang berlebihan akan menyebabkan vanili tidak bisa melakukan fotosintesis, sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang juga butuh sinar matahari. Caranya yaitu dengan mengurangi atau memotong ranting-ranting yang ada pada tanaman penyangga agar sinar matahari bisa masuk ke tanaman vanili yang ada di tempat kita. Pemangkasan tidak boleh terlalu ekstrim atau harus dipotong semua. Harus ada yang kita sisakan sebagai naungannya agar ketika musim kemarau tanaman vanili akan masih ada naungan-naungan yang melindunginya. Pemangkasan ekstrim sangat tidak dianjurkan karena jangan sampai pas musim kemarau terjadi kekeringan menyebabkan sinar matahari langsung ke tanaman vanili. Nah, itu mengakibatkan tanaman vanili bisa terbakar dan mengganggu pertumbuhannya. Kalau pemangkasan terlalu ekstrim, maka dampaknya adalah tidak ada penutup mulsa sehingga akar bisa kekeringan. Akar udara akan membantu mencari nutrisi untuk pohon, tapi karena belum sampai ke bawah sudah busuk atau akar kering. Itu yang berbahaya. Kemudian daun-daun resede atau penyangga juga bisa dipakai sebagai pupuk untuk mulsa yang ada di tanaman vanili itu sendiri. Dengan pemotongan dahan-dahan atau ranting-ranting pada pohon penyangga, diharapkan kita bisa mengontrol bagaimana tanaman vanili itu membutuhkan sinar dan kelembaban yang secara alami. Ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman pembudidaya tanaman vanili. Ini masih mungkin harus sebagian lagi dipotong untuk mengurangi rindangnya tanaman pada kebun vanili ini. Ini contoh tajar daun kelor. Tajar yang terlalu rindang itu juga salah satu penyebab munculnya jamur-jamur yang ada pada tanaman vanili. Kelembaban tanah yang terlalu lembab, intensitas curah hujan tinggi, biasanya itu yang mengakibatkan banyak virus dan jamur-jamur liar yang menyebabkan mengganggu tumbuh kembangnya tanaman vanili itu sendiri. Ketika kondisi tanaman itu sehat, tidak akan mudah terkena
jamur atau virus. Akan tetapi ketika tanaman itu kurang sehat, maka ketika mulsa kurang mendukung, cuaca kurang mendukung, tanaman kurang ada perhatian, maka di situ menyebabkan banyak tanaman vanili yang nanti akan mengalami kebusukan, akan mengalami kegagalan karena ketidaksesuaian dalam memperhatikan tanaman vanili kita dengan baik dan benar. Ini contoh kebun vanili yang tidak dirawat sama sekali dan dibiarkan begitu saja, sehingga tanaman vanili hampir tidak tampak oleh naungan dan rumput-rumput liar yang banyak sekali. Ini sangat berbahaya bagi tanaman vanili. Kelebihan dari menggunakan tajar hidup adalah mudahnya mendapatkan barang, kemudian gampang beradaptasi tanaman vanili dengan tajar, juga irit biaya. Sedang kelemahannya yaitu kita harus rajin dan sering memangkas, mengontrol tajar, jangan sampai menutupi vanili sepenuhnya karena berpengaruh pada pertumbuhan tanaman vanili itu sendiri. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Kita ikuti video-video berikutnya. Salam vanili.